Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan yang berdiri sejak tahun 1879 saat ini telah genap berusia 141 tahun. Berbagai peristiwa dan aktivitas telah dijalani pada tahun ke-141 ini, baik aktivitas paroki beserta umat maupun aktivitas keuskupan yang dilaksanakan di paroki Gereja Katedral sebagai gereja uskup. Mengawali tahun ke-141, Paroki Katedral menjadi tempat terjadinya peristiwa penting bagi Keuskupan Agung Medan, yaitu penyerahan pallium kepada Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin, sebagai pertanda Uskup Metropolit. Nunsius Vatikan Monsinyur Piero Piopo mewakili Paus Fransiskus menyerahkan pallium dalam perayaan Ekaristi Meriah pada tanggal 15 Desember 2019. Hari tersebut juga menjadi catatan sejarah bagi paroki ketika sarana devosional yang sudah lama diimpikan terwujud dan diberkati oleh Uskup Agung Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin, yaitu Kapel Adorasi dan Gua Maria. Pada tanggal 15 Desember 2019 juga menjadi kegembiraan bagi paroki dan umat, karena Paroki Katedral menjadi paroki pertama di Keuskupan Agung Medan yang mencetak dan menyerahkan kartu keluarga biduk kepada umat, lingkungan, dan stasi. Kegembiraan umat semakin terasa dengan tibanya perayaan Natal. Malam Natal yang syahdu diisi dengan hiburan lagu Natal oleh paduan suara Sursum Corda dan OMK setelah perayaan Ekaristi. Pada hari Natal, anak-anak sekami dan kaum lansia juga merasakan kegembiraan Natal. Menjelang tahun baru, umat paroki Katedral bersyukur atas berkat Tuhan dan merayakan kebersamaan menjelang detik-detik pergantian tahun. Memasuki tahun baru 2020, umat bersama parokus dan vikaris mengadakan syukuran dan ramah tamah, serta makan bersama. Umat paroki Katedral juga bersukacita bersama umat sekuskupan dalam perayaan Natal Akbar umat Katolik Medan. Secara khusus, OMK Paroki Katedral dan OMK Stasi Santo Paulus mengadakan syukuran Natal Tahun Baru di Wisma Katedral dengan berbagai macam acara untuk menggalang kebersamaan. Tahun Baru Imlek juga dirayakan dengan perayaan Ekaristi dan syukuran makan bersama yang semakin lengkap dengan kehadiran Monsinyur Cornelius Sipayung. Di
tahun ke-141 ini, dari bulan Desember 2019 hingga Maret 2020, DPPH beserta seksi DPP merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemenuhan dan peningkatan kehidupan iman umat, serta merangsang kepekaan sosial umat. Seksi PSE memfasilitasi aksi donor darah bekerja sama dengan PMI Deli Serdang dan memfasilitasi pelatihan bagi umat yang ingin memperoleh pendapatan dari bisnis daring, serta melakukan sosialisasi pendalaman iman APP. Seksi Komdok mulai menerbitkan berita katedral dalam format PDF untuk mendukung pengurangan penggunaan kertas. Para calon katekumen yang dibina seksi katekese dilantik oleh Reverendus Dominus Marihot Simanjuntak sebagai katekumen dengan pengolesan minyak katekumen. Seksi katekese juga membina para calon komuni pertama. Seksi liturgi mendampingi misdinar paroki dalam temu misdinar untuk mempererat tali silaturahmi anak misdinar dan berhasil menjadi pemenang pada beberapa perlombaan. Seksi keluarga menyelenggarakan kursus persiapan perkawinan sebagai prasyarat bagi calon pasutri untuk menuju jenjang pernikahan Katolik. Untuk mencapai manajemen pengelolaan paroki yang baik, maka Paroki Katedral menerima kehadiran tim supervisi paroki yang melakukan pemeriksaan terkait tata kelola penggembalaan, tata kelola harta benda, dan tata kelola administrasi. Hasil supervisi disampaikan oleh Monsinyur Cornelius saat visitasi ke paroki pada tanggal 15 Maret 2020. Memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan Misa Rabu Abu pada tanggal 26 Februari 2020, situasi Indonesia mulai dipengaruhi oleh merebaknya virus COVID-19. Sehingga akhirnya Paroki Katedral sejak tanggal 20 Maret meniadakan seluruh perayaan Ekaristi dan aktivitas umat sesuai dengan kebijakan Keuskupan Agung Medan. Dalam masa pandemi COVID-19, perayaan Pekan Suci dari Minggu Palma hingga Minggu Paskah dirayakan tanpa kehadiran umat. Untuk membantu umat yang sungguh terdampak secara ekonomi, maka seksi PSE menggalang solidaritas umat untuk menyalurkan bantuan pangan dan kebutuhan higienis umat. Dalam pelaksanaannya, seksi PSE dibantu seksi lain beserta OMK dan lingkungan. Untuk mengisi waktu umat yang berada di rumah, maka seksi Komdok menyelenggarakan lomba menulis artikel dengan tema Rindu ke Gereja. Setelah lebih dari 3 bulan ketiadaan perayaan Ekaristi, maka sejak awal bulan Juli 2020, perayaan Ekaristi hari Minggu mulai dilaksanakan dengan menaati protokol kesehatan. Sejak itu, aktivitas paroki dan umat secara perlahan mulai berjalan.
Misa stasional Krisma untuk pertama kali diselenggarakan di Paroki Katedral pada tanggal 28 Agustus 2020. Umat secara perlahan mulai bertambah yang hadir saat perayaan Ekaristi hari Minggu. Seksi DPP mulai melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat tatap muka seperti misa khusus lingkungan, kursus persiapan perkawinan, ataupun yang bersifat daring seperti pembelajaran calon komuni pertama dan baptis bayi anak. Dengan semakin meningkatnya kecenderungan untuk melakukan aktivitas secara daring, maka dibentuklah tim kreatif yang terdiri dari para orang muda, sehingga sejak tanggal 2 November 2020 dilakukan siaran langsung atau live streaming perayaan Ekaristi hari Minggu pukul 10 dan 15 WIB. Tim kreatif juga membuat konten luring yang diunggah ke halaman YouTube Katedral Medan. Di tahun ke-141 ini, umat paroki turut merasakan kesedihan dengan berpulangnya kehadirat Allah, Reverendus Dominus Fritz R. Tambunan, dan Uskup Emeritus Anicetus Bongsu Sinaga OFM Kapusin. Keduanya disemayamkan di Gereja Katedral dan Misa Requiem dipimpin Uskup Agung Cornelius Sipayung OFM Kapusin. Mengawali bulan Desember di tanggal 1 pada perayaan Ekaristi pukul 6 WIB, Parokus Reverendus Dominus Caesarius Petrus Mau mendampingi Uskup Agung Monsinyur Cornelius Sipayung merayakan Hari Raya Beato Dionysius dan Redemptus Acru, biarawan dan martir Indonesia yang merupakan pelindung Keuskupan Agung Medan. Untuk melaporkan pertanggungjawaban aktivitas paroki di tahun 2020 kepada Bapak Uskup, maka pada tanggal 5 Desember dilaksanakan rapat Dewan Pastoral Paroki Paripurna di Ruang Van den Hulk yang dihadiri Reverendus Pater Martin Nule SVD, Wakil Kevikepan, Parokus dan Vikaris Parokial, DPPH, Seksi DPP, DPL, dan DPS, serta kelompok kategorial. Pada rapat ini disajikan evaluasi program kerja tahun 2020, program kerja tahun 2021, dan laporan keuangan paroki. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 2020, kita merayakan Hari Pelindung Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, sekaligus ulang tahun paroki ke-141 dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin. Setelah itu, dilanjutkan dengan ramah tamah, makan bersama, dan hiburan nyanyian tarian. Semoga perjalanan yang sudah kita alami sepanjang tahun semakin menumbuhkan dan menguatkan iman seluruh warga paroki. Tuhan memberkati.